pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalika Nurais dari absen 39. Di sini akan menjelaskan latar belakang, tujuan, sejarah, dan lain sebagainya tentang Kongres Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda berawal dari Kongres Pemuda yang diadakan sebanyak 2 kali. Para pemuda menilai perlunya bahasa persatuan dan kesatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, hasil Kongres Pemuda 1 belum terwujud secara gamblang. Hal ini membuat Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI ingin mengadakan kembali Kongres Pemuda 2. PPPI pun mengumpulkan lagi berbagai organisasi pemuda kewilayahan di Indonesia. Kongres Pemuda 2 kemudian diadakan di Batavia atau kini disebut sebagai Jakarta pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Para pemuda di kongres ini kemudian menggagas semangat persatuan di antara pemuda, khususnya terkait sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan di antara pemuda. Begitu juga dengan semangat untuk akses pendidikan di sekolah dan di rumah yang demokratis bagi pemuda. Tak ketinggalan, para pemuda di Kongres Pemuda 2 juga menilai perlunya menjalankan pergerakan nasional untuk Indonesia. Tujuan dari Sumpah Pemuda adalah memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi, seperti dikutip dari laman Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bertujuan membangkitkan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, untuk menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Sumpah Pemuda merupakan upaya untuk tercapainya kemerdekaan dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yakni mempersatukan pemuda-pemudi Indonesia. Sejarah dari Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang, daerah, suku, dan agama, menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah, kebangsaan, dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda Kedua akan diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda, yaitu Gedung Katolik Jongenlingenbaan, Os Java Bioskop, dan Indonesische Club Gebouw atau Rumah Indekos Kramat nomor 106. Keseluruhan biaya akan ditanggung oleh organisasi-organisasi yang menghadiri kongres serta sumbangan sukarela. Untuk rapat pertama, malam hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingenbaan atau KJB, Ketua Kongres Sugondo Jojo Puspito memberi sambutan. Ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda.
Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Untuk rapat kedua, pagi hari, Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun-Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Untuk rapat ketiga, sore hari Minggu 28 Oktober 1928, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian Ramelan mengungkapkan tentang gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan panduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Theo Pengamanan menyampaikan bahwa pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman melalui lantunan biola. Lagu tersebut disambut dengan sangat antusias oleh peserta kongres. Kemudian kongres ditutup dengan pembacaan sebuah keputusan oleh Sugondo Jojo Puspito. Keputusan ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Kesimpulan dan makna dari pembahasan saya tadi, Kongres Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah yang menandakan lahirnya semangat nasionalisme yang lebih kokoh dan terintegrasi. Ini menunjukkan komitmen generasi muda Indonesia terhadap persatuan dan integrasi bangsa, serta menyiapkan landasan bagi perjuangan menuju kemerdekaan yang lebih luas. Sumpah Pemuda tetap menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Sekian dari penjelasan saya tentang sejarah Kongres Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.